Halo guys, selamat datang kembali ke Wellshare Fest 2021. Hari ini kita kedatangan tamu yang super luar biasa. Kita ada Mas Dondi Howdy. Yoi. Mas ya. CEO dan founder dari Never Too Lavish atau dikenal dengan NTL. Anyway, welcome Bro Dondi. Thank you banget sudah meluangkan waktunya. Sure, always welcome. Ya. Jadi Bro, ini mau nanya, waktu itu what was the reason lo mulai Never Too Lavish sih? Karena I remember your main business is actually power plant dan bisnis-bisnis besar lain kan? Iya, nggak besar. Tapi memang begini, gue kan lebih banyak di power generation ya. Pekerjaan yang menurut gue promising tapi lumayan boring gitu kan. Jadi like day to day-nya lo ngurus dengan off-taker lo, dengan segala macam. So I think at that time gue kepengen punya something yang, some business yang memang bisa nyenengin gue lah gitu ya. Nyenengin gue kalau hobi lah awalnya. like a hobby, passion things lah gitu ya. Walaupun sebenarnya saat itu passion gue gak ada di sana sih. Tapi gue ngelihat seniman-seniman di Indonesia tuh makin lama kan makin dihargain. So that gue pikir gue kepengen coba like a social experiment juga sih. Bahwa bagaimana ketika seniman-seniman yang tadinya selalu bisa dibilang gak bisa diatur. Itu menjadi bisa diatur. Berapa lama tuh akhirnya bisa diatur? Waktu gue awal-awal gue sempat scouting untuk partner yang memang background di seni gitu ya. Beberapa kali gue dapet 2-3 kali gue interview, gue ajak ngobrol, gue bilang oke, kita akan targetin market yang cukup tinggi nih, karena kita mau punya harga jual kita juga lumayan premium. So that I need a discipline from your side gitu ya, untuk setidaknya disiplin dalam berproses pengerjaan gitu kan. Banyak seniman yang akhirnya merespon gue tuh, Pak nggak bisa bro, gue tuh mau punya waktu gue sendiri segala macam. So gue pikir daripada gue jeopardize opportunity ini, mendingan gue coba cari yang lain. So that gue interview lagi berapa orang, akhirnya ketemu si Hartervin. Challenges-nya waktu awal itu memang adalah membiasakan mereka untuk itu tadi disiplin secara waktu, proses. Kalau kualitas sih mereka udah pasti disiplin. Karena kalau seniman kan yang paling istilahnya faktor disiplin yang paling diutamakan sama mereka, consistency of the artwork, consistency of the way they create an art gitu ya. Tapi untuk bicara soal waktu, komitmen lo dengan klien itu memang rada susah. Tapi kebetulan partner gue ini nurut. Jadi gue bilang sama dia, kita bagi tugas, lo dari sisi produksi, gue akan manage lo atau memanage perusahaan ini supaya ada continuous income yang bisa lo dapetin dari bisnis ini. And apparently it works. Gitu. Okay. So it started like sebagai apa ya? I would say social impact venture lah ya. Yeah, you want to help artists by that. It is true. Saat itu gue nggak pernah berpikir bahwa gue akhirnya bisa ngelola sampai 25 seniman saat ini. Oh, ini sampai sekarang ada 25. Sekarang ada 25. In one roof, karena mereka gue siapin mes, gue siapin tempat kerja, gue siapin all foods atau segala sesuatu yang mereka perlukan. Karena tadinya kan ya itu dia berawal dari kekhawatiran bahwa sulit nih kelihatannya punya seniman yang bisa gue manage, bisa gue ajarin itu atau bisa gue kelola. Ternyata enggak juga loh. Ternyata banyak mereka yang ketika mereka lihat kita fair enough dan mereka tahu bahwa ada hasilnya, ya dia follow. Dia follow dengan regulation yang kita buat gitu. Oke. Tapi sekarang kan ada 25 nih. In your vision nih ke depan, how many berapa banyak artis nih yang lo pengen garap nih sebenarnya? Sebetulnya as much as possible sih, cuman begini. Kita juga kepingin kan gini, setiap kita nambah seniman satu, kita nggak pengen ngurangin income yang mereka dapetin sebelumnya. Karena kan kita sharing revenue ya, jadi mereka memang punya, nggak kita gaji tapi kita share berdasarkan revenue yang dapetin. So that ketika misalkan gue punya lead time 4 minggu, setiap pengerjaan itu tiba-tiba udah mulai deviate dari si 4 minggu itu, berarti kan gue perlu tambahan artisan kan. Nah dari artisan itulah yang gue tambahin lagi masuk on board di kita, tapi nggak secara membabi buta gue, oke rekrut 10, rekrut 20, gue takutnya mereka nggak bisa continuously receive at least the same income yang didapatkan selama ini. Oke. So it's good for them lah ya to be here ya. Of course, we're like family sih. Ya itu dia. Selama bertahun-tahun ya tinggalnya tempat yang sama, lo nongkrongnya juga di tempat yang sama, istirahat juga tempat yang sama, kerja juga tempat yang sama. Jadi kayak kalau nonton dulu Big Brother kayak begitulah. Oke.
Tapi kan yang paling penting kan kalau yang gue lihat tuh adalah how you build your relationship with them dan akhirnya kalian ada ya saling help each other lah to grow this kan. Tapi kayak was there any I don't know skill atau experience yang lo rasa tuh penting banget yang lo terapin di sini dan mungkin bisa ya di teman-teman di rumah bisa belajar juga nih dan bisa implementasikan gitu. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau skill tentang bagaimana cara membuat sebuah seni yang cukup baik tentunya itu nggak ada di gua karena kita kan memang gua sama Abeng ini atau sama Heart13 itu memang dia expert di sana ya oke gua ngurus yang sebelah sini gitu. Tapi begini, biasanya klien itu ya bro, klien itu ketika dikomunikasi sama seorang seniman, ya ini yang gue tahu dulu ya, apa nggak tahu sekarang harusnya sih udah lebih modern. Cenderung klien suka khawatir kan, nggak enak untuk ngejar, nggak enak untuk nanya kapan selesai, dan diajak ngomongnya tuh nggak bisa. Misalkan katakanlah, siapa sih klien misalkan punya permintaan khusus, mereka suka nggak enak menyampaikan. Jadi gue selalu dari dulu itu gue buatin semacam kayak client handlernya yang memang mereka tahu dengan situasi terkini saat ini, they know how to handle clients properly, dia tahu knowledge-nya tentang seni, tentang merek-merek khususnya, sehingga itu dijembatanin gitu loh. Jadi ada ketidakmampuan orang-orang tertentu yang nggak bisa menyampaikan berdiskusi sama klien, nah gue jembatanin itu dengan si client handler ini gitu loh. Dan si client handler ini tentunya dalam menghandle klien, misalnya let's say you're a client gitu ya, betul-betul kita ajarin dari mulai awal sampai akhirnya tuh ada tata cara ngobrolnya gitu ya. Gua pun seneng aja sidak handphone daripada si client handler ini, gue lihat kan admin ya. Gue cek kira-kira bagaimana dia nge-handle klien-kliennya. Gue mulai kata-kata seperti apa, banyak nyingkat-nyingkat kata nggak, itu yang kita nggak mau kan. Karena balik lagi karena kita masuk ke pasar premium, it doesn't mean that pasar yang non-premium terus gue perlakuan biasa aja nggak, tapi ini kan gini ya, ini kan lebih marketnya kan bukan niche ya, tapi kayak cream de la creamnya gitu, like on top of your coffee gitu ya, on your latte gitu ya. Jadi betul-betul sedikit sekali, tapi out of 260 million people di Indonesia menurut gue banyak juga at the end of the day kan. Jadi itu yang gue bener-bener ngejaga perasaan klien gitu, karena kan mereka bayar mahal, terus kemudian mereka berhubungan sama what's so called Never Too Lavish yang memang sebuah media atau medium untuk para seniman bekerja gitu ya. Gue mau make sure bahwa dia klien bicaranya itu betul-betul like professionally communicated gitu ya. Bukan hanya balasnya jarang atau lama. Kita kepengen semua serba fast response gitu. Nah, lama-lama si artisan ini kan pada ngeliat, oh begini ya caranya nge-handle klien sebenarnya. Oh begitu. Jadi ketika gue tampilkan mereka dalam sebuah event di depan klien-klien, mereka udah mulai terbiasa untuk nggak canggung atau nggak takut untuk ngobrol sama mereka. Karena kalau lo lihat setiap event kita di Urban Sneaker Society, di Jakarta Sneakers Day atau manapun, gue memang minta mereka untuk maju. Coba lo handle klien. Belajar hustling dikit lah. Ya belajar hustling gitu. Jadi jangan hanya terima order terus kemudian lo kerjain, tapi kita juga kepengen gimana lo building relationship with your clients. Karena let's say you have an artwork at your home, let's say Darbots misalkan. Kan lo kan pasti dealing sama Darbots. Cuman Darbots kan enak diajak ngobrolnya gitu. Tapi kan kita nggak mau jangan sampai klien yang memang willing to spend a lot of money to buy for a piece of artwork, tapi mereka juga kita kepengen dapat experience untuk dihandle dengan baik gitu. Jadi itu main point yang gue jalanin selama ini, and luckily it works sih. So you encourage them to ya jangan malu-malu ya as an artist, untuk lebih beraninya juga jangan yang nggak sopan lah gitu kan. Tapi from all the 25 ini, eventually all the 25 ini bisa nih untuk melakukan ini semua? Ya ada tentunya yang masih ragu-ragu dan itu kelihatan sih sebetulnya. Tapi bagi gue ketika mereka nggak bisa melakukan itu, seminimal-minimalnya mereka mesti disiplin waktu. Jadi kalau mereka memang nggak bisa memaksakan dirinya lebih ekstrovert gitu ya, lebih untuk bersosialisasi dengan siapapun, clients atau apapun itu, gue nggak terlalu maksain sih. Tapi in terms of how they are committed with the work, itu benar-benar nggak ada toleransi. Jadi when we are committed to deliver the product in 3 weeks, then 3 weeks is a must. Nggak ada, ya tapi kan kita harus mikir dulu nggak. Itu semua 3 weeks should be enough for you to think and to execute gitu kira-kira begitu.
Nah ini kalau MTL ini kan mungkin awalnya apa sih? Was it because the culture of graffiti art? Well, atau yes. Apparently semua seniman kita rata-rata dari graffiti artisan. Asal-usulnya ya? Asal-usulnya dari situ. Ternyata memang dunia graffiti sama dunia customization menggunakan brush ini memang berbeda. Tapi karena memang mereka udah ada bakat ya. Kalau kita mungkin diajarin gambar nggak mungkin bisa ya. Tapi maksudnya kalau mereka udah ada bakat, ya mereka bisa melakukan itu. Gitu. Jadi berawal dari situ, sekarang mereka jadi multi talenta ya. Karena mereka tetap secara rutin melakukan mengerjakan sesuatu yang memang menjadi rootsnya mereka, yaitu graffiti artisan. Tapi they got the money from what they do now as a customizer gitu. Jadi mereka sekarang udah fokus sini aja nih ya, graffiti. Iya di sini. Graffiti lebih ke hobi passion mereka lah. Jadi gue selalu sediain budget untuk ya udah jalan-jalan deh sana. Coba cari space yang kosong, yang proper gambar ini di komplek kita juga. Jangan cuma tulis buduit atau apa gitu. Iya, harus yang properly memang mereka mural artist gitu. Iya. Waktu pertama kali lu bikin NTL nih, kan, NTL is honestly it's not cheap bro, ya kan? Itu nggak murah dan custom dan mungkin orang awalnya tuh agak kayak hesitant lah untuk gue mau bikin nih sama NTL. I'm sure awal pasti ada challenge lah ya. Ya kan? Nah, apakah challenge itu waktu awal dan gimana sih waktu itu kalian bisa overcome that challenge? Gitu? Jadi gini, waktu pas gue ajak Ben Hart ini si Hart 13, gue bilang sama Abeng panggilan, Beng, kira-kira coba gue mau tahu market price di dunia custom ini berapa. At that time it was about 300 to 500,000 rupiah per pair of shoes. Oke, kalau gitu kita jangan masuk di situ. Karena gue nggak pengen matiin mereka juga kan. Gue justru kepengen mau bawa masuk sini, gue mau guide lo untuk kita bisa jadi perusahaan yang bagus, yang dipercaya orang-orang. Yuk kita masuk ini di harga 10 kali lipat. Jadi saat itu kita mulai itu about 4 to 6 million waktu itu. For a pair of ya? shoes untuk custom. Ya, dia juga agak nggak percaya juga nih gimana kita bisa jual. Nah justru kita nggak mau makan market yang udah ada sekarang. Kan sekarang ini kan belum jadi industri nih. Iya. Masih tren lah, gue bilang tren customization belum jadi industri. Kalau di Amerika udah jadi industri yo. Ya kayak shoe surgeon gitu-gitu. Macam-macam di sana gitu ya, ada banyak sekali. Tapi kayak followernya lebih banyak Never to Lavish dari mereka ya? Gue nggak pernah cek sih, tapi ya, memang itu jadi kiblat kita juga sih yo. Jadi maksud gue Amerika memang unfortunately ya, they always advance on the getting attention. Getting attention. Jadi gue pikir ya gue melihat dari mereka lah. But anyway, so saat itu gue nggak mau ngerusak apa yang udah dihasilkan oleh para customizer di Indonesia. Gue mau coba masuk ke market baru di mana marketnya memang market yang cukup berani bayar, and it works gitu kan. Memang challenge-nya, aduh itu susah juga ya. Tapi memang saat itu memang gue juga bingung juga ya. Kok bilang challenge? Ya berdatangan silih berganti aja itu customer gitu ya dengan membayar harga yang mahal tapi dia juga dapat servicesnya yang top notch gitu. Jadi kita nggak main-main di service gitu ya. Gua waktu itu pernah salah gambar satu kali. Itu juga jadi akhirnya review kita dari sisi SOP. Lo harus buat mock-up harus di print kemudian ada ACC-nya, approval segala macam. Waktu itu begitu salah gambar, salah mengcustom, itu ada satu tas lumayan branded, mungkin about 25-30 million tasnya. Terus kemudian tasnya doang 35 juta, terus salah gambar? Salah gambar. Waduh. First thing dan gue handle waktu itu karena waktu belum banyak orang, itu masih first year lah tahun 2017 akhir. Gue bilang, ini kita salah gambar tapi gue udah cek ke tokonya di Jakarta, butiknya di PP, we're willing to replace the whole thing gitu kan. Boleh nggak gue make sure ini kodenya ini bukan tipenya ini, karena gue udah telepon tokonya juga kan. Oh kenapa gitu kan, ya karena kita salah gambar. Jadi itu bego juga sih. Terus dia bilang, loh masa salah gambar, ya ini kira-kira jadi seperti ini. Jangan dia suka malah? Ya, ternyata apparently, jangan dong, udah gue udah suka nih. Oh gitu ya, tapi maksud gue selalu offer mereka at first supaya jangan sampai mereka, wah lu gila juga, ini tas mahal. Sebelum dia nanya begitu, mending gue bilang, gue mau beli yang baru nih. Buat gue kan untuk ngumpulin 20-30 juta, mungkin it will take me about a few orders lah untuk fulfill dan untuk cover itu. Tapi menurut gue lebih nggak bisa mengcover ketika mereka bilang, lu hati-hati sama Never to Lavish ya, kalau gambar suka salah. The reputation itself. Exactly, kan mungkin itu masih
tas yang bisa masih off the rack lo bisa dapetin, tapi kalau udah yang mesti pesen dulu segala macam itu kan repot banget ya. Itu terjadi satu kali, tapi kalau misalkan nggak pernah terjadi lebih dari itu sih, cuma satu kali itulah kita salah, kemudian kita betulin tuh SOP-nya seperti apa, cara untuk flow of work-nya seperti apa supaya nggak terjadi lagi. Jadi itu yang kita guaranteed. Oh contoh satu lagi, misalnya let's say we commit 4 weeks of lead time. Kemudian entah somehow mungkin ada tim gue yang kelupaan untuk ini itu, kemudian telat 3 hari sampai seminggu misalnya, dan ini pernah mungkin 3-4 kali, mungkin lebih, maybe 5 times. Things happen lah ya. Things happen, nggak disengaja tapi memang karena scheduling kita yang waktu itu lagi penuh mungkin. Kebetulan klien tuh nggak pernah nanya kalau barang telat, karena mereka expect akan telat banget. Udah ya wajar lah ya, kayak bangun rumah lah, gitu kan. Ya, udahlah pasti ada deviate sedikit, ini kan gue ketemu sama seniman ya, dia juga butuh moodnya bagus segala macam. Ya nggak di sini bro, kalau di Amerika udah teriak-teriak. Exactly, karena mereka punya consumer protection kan tinggi sekali kan. Di sini gue selalu, begitu ada yang kayak begitu biasanya gue yang handle langsung saat itu ya. Itu masih 2018an lah. Gue langsung tawarin diskon. Intinya, bro sorry nih kita telat 1 minggu, so we're carrying off about 20-30% of the price. Buat dia, oh kenapa bro? Enggak, ini masih aman kok. Tapi kalau mau ngasih diskon, oke, itu kita tetap kasih. Tetap kasih. Tapi maksud gue, lo nyesel, aduh tau gitu gak usah ngomong. Sebetulnya enggak juga, karena ya tadi balik lagi, karena memang kita punya you have a promise that you want to keep kayak gitu. Itu dia, karena lo ya apa sih yang ngebedain ngerjain custom sepatu 500.000 sama 5 juta, ya that's the difference gitu loh. Kalau bicara soal bakat, jago gambar, ya Indonesia mah jago-jago semua bro, gitu kan. Cuman gue kepengen provide not only experience, tapi komitmen yang di-deliver sesuai dengan apa yang udah di-commit. Iya. Oke. Itu penting sih yo, business services begini, experience and services. Pastilah. Lo nggak bisa argue on that sih, it's no questions asked. I mean, once somebody badmouth you and then ada bukti-buktinya, ya you're in trouble lah. I'm gitu. done. You're done. I'm done, karena buat mereka plenty of alternatives, plenty of cheaper alternatives that they can take at any time they want. Oke. Gue nggak mau jeopardize that the easiness bukan easiness, tapi gue nggak mau jeopardize status kita sebagai seniman yang well managed gitu ya. Jadi I'd rather offer them something that mungkin tadinya senang-senang aja jadi lebih senang gitu loh. Oke. Jadi itu selalu kita ambil resiko itu sih sebetulnya. But what was the impact dengan, tadi apa yang lo lakuin tuh, lo give compensation karena ada telat, lo menawarkan penggantian waktu lo salah gambar dan sebagainya. Ada impact berasa sih yang kena di lo? Apakah they became repeating customer yang berulang kali datang atau referral berjalan atau what happened to after that? Karena most of our customer itu awal-awalnya pastinya karena referral ya. Karena waktu Instagram kita juga masih sepi segala macam, kita juga barang belum banyak yang dikerjakan. Tapi menurut gua referral itu penting sekali karena begini, karena people that can afford the services, they have a lot of friends. Yang pasti dia membuat sesuatu di kita to expose it to their friends, kan gitu kan, di Instagram, social media gitu ya. So somebody will ask, bikin di mana lu? Nah they will refer gitu loh. Jadi gue bukan kayak lu beli sesuatu yang umum banget kan ini kan. Jadi something that is unique and you like to expose it in some way gitu ya, di social media maupun datang ke arisan atau nongkrong-nongkrong. And then apparently somebody will ask, ya itulah menurut gue begitu pertanyaan itu ditanya, bikin di mana lo? Itu kan opportunity buat gue kan. Itu yang menurut gue out of all opportunities ya pasti ada yang kena lah. Iya. Ya sih, I mean kalau lihat kan hasilnya it's very nice. Tadi lo juga cerita sepatu yang ini apa? Iya. Jadi dulu lucu banget. Gue rilis ini a few pairs ya waktu itu kalau nggak salah 10-15 pair. Dalamnya cork ya ternyata ya? Iya, gue bikin cork. Jadi ada orang, waktu itu namanya ice cream nih rilisannya. Oke. Kenapa ice cream? Waktu itu idenya adalah di dalamnya itu, kalau lihat ini udah ini kan sebenarnya Air Force One biasa. Gue bongkar semua uppernya tinggal sole aja kan. Kemudian gue bikin dalemannya, terus ice creamnya ada macam-macam rasa, kalau nggak salah ada 8 rasa. Ya apa sih, Walls atau apa nih ceritanya? Nggak, jadi waktu itu ada macam-macam lah nama ice creamnya ya. Orang nggak akan bisa tahu dia belinya yang mana. Oke. So they cannot select. Oh jadi dalamnya beda semua nih? Beda semua. Oh. Jadi yang dia dapat adalah ini. Kayak gini ya? Yang dia dapat adalah kayak begini.
Kemudian dia ya tinggal dia robek-robek sedikit, yang mana yang mau dirobek panel-panelnya ntar keluarnya seperti ini. Oke, jadi Gitu. warna gue bisa beda, lo beda. Sangat bisa beda. Oh, berapa nih dulu bro segini? Ini kalau nggak salah dulu 6 juta atau 7 6 juta ya? gue ingat. Damn. Nah, pernah ada komplain datang. Mas, ini kok saya nggak sesuai dengan fotonya. Maksudnya gimana? Ini fotonya itu yang udah gue bongkar. Kok datang kayak begini? Jadi sebetulnya itu challenge-nya untuk educate mereka kan. Gue bilang memang datang begini, lu tinggal robek sendiri. Oh gitu, keren banget, jadi seneng. Ya kan? Karena kok ini jadinya begini, perasaan gue pesannya warna, kenapa jadi yang begini? You have to cut it. Ya. Lu bisa pakai cutter, lu robek-robek gitu. Jadi jadinya gini nih guys, kalau dipotong dalamnya. Awalnya begini. Exciting lah kayak. Seru lah, I mean people buy experience kan. Oke. Jadi that's what we sell gitu. Jadi experience on exposing on their social media atau dalam activitiesnya mereka. Tapi sekarang kita udah mulai selling an experience di mana mereka juga bisa ikut be a part of the customization process gitu loh. Nanti di workshop kita yang baru lu bisa datang dan nanti gua nanti kita tur ya. Gua kasih 1 slot untuk buat sepatu sendiri. Jadi gue siapin tempat. Wah, dangke. Jadi bisa datang, lu bisa pilih materialsnya, lu bisa pilih base-nya apa. Nanti buat umum gitu juga tuh? Gue nanti kayak bikin bukan sekolah kayak bukan training ya, tapi itu dia I'm selling experience. Kalau lu mau datang mau bikin sepatu sendiri, gue siapin orang untuk ngajarin lu yang ngejahit sendiri, lu yang shoe lasting sendiri, lu yang cutting sendiri, lu yang menjahit sendiri. Jadi kalau lu jadi certified gitu loh. Jadi tentunya bukan dibiarin ya, kita ajarin. Oke. Like maybe few days course gitu. Nice. Lu datang ntar kalau udah. Legit. 2 bulan lagi. Oke, kalau gitu Bro Dondi, kita break sebentar. Oke, man. Ini teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi. Saksikan pesan-pesan berikut. Cheers. Oke, kembali lagi guys bersama Bro Dondi Howdy dari Never Too Lavish. Terus bro, ini nggak tahu ya kalau dulu kan, unfortunately gue nggak terlalu tahu dulu dari asal usulnya NTL lah. Itu aja gue taunya tuh pas mulai jaket Jokowi kalau nggak salah gitu kan. Terus pada ngomongin tuh satu kantor. Terus gue nggak ngeh tuh punya lo. Terus akhirnya si Aceh ngomong kayak, itu punya Dondi gila. Dondi ini, waduh hebat juga. Tapi gue penasaran tuh di situ. Apakah waktu Jokowi jaket itu adalah one of the impactful event yang terjadi buat kalian gitu? Sangat. Menurut gue itu kebetulan dan kesempatan sih saat itu. Memang waktu ada acara Jakarta Sneakers Day, Pak Jokowi datang, terus gue pikir ini gue harus get dia untuk notice bisnis gue nih. Gimana caranya kan seniman kan? I mean, I'm not selling shoes, I'm not selling apparel gitu kan. Satu hall itu full of yang jual sepatu, baju segala macam. Tapi gue pengen nunjukin nih seniman bisa di manage kayak begini loh. Ya udah pas gue ikut keliling kan udah ribet dong, orang mau selfie segala macam, gue nggak bisa lah, gue pull back. Jadi waktu itu gue tunggu karena gue pikir gimana caranya udah segitu banyak kayak orang. Kayak unlikely Jokowi untuk datang ke booth lo karena gitu. Karena gue itu dikasih tempat sangat strategis bro, yaitu di tengah. Waktu itu anak JSD baik banget. Udah gue taruh di tengah. Kebetulan bapak kan nggak mungkin lu jalan bolak-balik, dia pasti minggir kan. Ngiderin terus balik lagi, gue pikir gimana caranya nih ya. Gue bilang sama abang partner gue, lu jaga di booth ya. Gue mau coba tunggu di depan lift, tempat dia akan turun. Jadi udah keluar hallnya tuh. Gue tungguinnya sendirian. Ada pas pampres segala macam. Niat lo ya? Gue bilang, Pak, saya ngomong pas pampres kan. Pak, saya mau nyampe ini ke Pak Jokowi. Apa nih Pak? Ini saya manage seniman-seniman, gue ngelola beberapa seniman-seniman. Kebetulan klien saya ini ada yang gambar dompet Goyard nih, mukanya Bapak. Oh beneran? Saya mau tunjukin, ada. Oh, iya. Kebetulan temen gue waktu itu. Orang order mukanya Jokowi? Iya, kebetulan temen gue. Jadi istri dia sahabatnya bini gue kan. Oh ya oke, nanti kalau udah datang saya kasih tahu aja. Udah, datang, udah kamu masuk. Jadi karena udah lagi dikumpulin banyak orang, tapi gue udah dikasih akses karena gue nunggu depan lift. Kasih, oh ini apa ini? Kok ada muka saya di sini gitu kan? Ya Pak, gue ceritain lah tentang NTL sedikit. Oh kamu ada booth nggak di dalam? Ada Pak di dalam. Kok nggak ngomong? Ya saya baru ketemu Bapak, gue bilang gitu kan. Ya udah kita balik lagi ke dalam. Balik lagi bro ke dalam. Seniat itu? Balik lagi ke dalam.
ke tengah ke booth gue, nah disitulah ngobrol. Oke, disitulah dia dibikinkan nanya, jaket. kok apa maksudnya ini apa nih? Maksudnya lu bikin apa sih? Karena berbeda dari yang lain, dimana yang lain kan lu jualan, kalau gue kan provide services kan. Iya. Gue cerita, saya mau bikin satu deh. Oh yaudah Pak, berapa? Wah, udah gue ngasih harga ke presiden berapa ya? Enggak, normalnya harga berapa? Oke, dia beli lah ya. 4 gitu juta sampai 6 juta Pak. Kalau yang saya mau bikin kira-kira berapa? Mungkin 5 jutaan Pak. Ya udah, enggak Pak, nggak usah bayar. Nggak mau, kalau saya nggak usah bayar, saya jalan lagi nih. Oke. Jadi bayar dia gitu. Jadi maksud gue, dari situlah, memang waktu itu pas kebetulan jadi viral, ya tentunya dipakai mulu lagi sama Bapak kan. Dan Bapak sampai sekarang masih jadi klien kita sih, mungkin udah 7-8 kali kali. Kayak recently dia baru ngepost pakai jaket lo lagi kan? Terakhir ya few months ago. Iya kan? Terakhir tuh pas lagi, ya dia masih pesan kok, Iya. masih pesan. Jadi dari situ sebetulnya, ya memang, ya tadi itu dia kebetulan sama kesempatan ya. Iya. I guess kalau lo nggak kejar opportunity itu ya nggak dapet nggak kan bisa. awalnya kan? Gue asli gue tungguin di depan, daripada gue dorong-dorongan sama orang mau ini segala macam, gue tungguin aja depan lift. Kan kosong, depan lift siapa yang mau nungguin? Gue tanya nih Bapak nanti keluar sini, iya nanti dari sini, karena mulainya dari situ juga. Ya udah gue tungguin, masuk lagi dia yuk ke dalam. Masuk lagi, minta ditunjukin boothnya di mana. Ya udah, lama di sana. Waktu sama Mas Gibran di situ. Iya. Mas Gibran datang. Bener-bener nih Bro Dondi nih hustler banget. Hustler banget Mungkin gue waktu harus itu, gila. banyak belajar dari Bro Dondi. Kayak gue nih lagi banyak belajar nih sama Bro Kata Dondi. orang-orang, lu sih niat gila lu ya, kayak tenan-tenan yang lain ya. Biasanya orang pada gengsi atau takut iya dong. ditangkep. Bapak udah di luar, masa lu bawa masuk lagi? Gue bilang, gue gak minta juga. Bapak yang mau gimana? Tapi all of this, sebelumnya lo udah pernah ngelakuin collaboration gak sih sama brand-brand tertentu gitu? Saat itu belum yo. Itu ini tuh, belum itu ya? tuh gue mulai ini kan 2017. Itu waktu 2018. Oke. Masih baru banget lah kita dulu, baru banget. Belum rame banget sih. Oke. Tapi memang itu efek sangat, ya kan semua ngeliput. Iya. Jadi buat gue kan promosi gratis ya. Makanya gue pikir, udah Bapak nggak usah bayar. Nggak mau saya kalau kamu nyuruh-nyuruh nggak bayar, nggak mau beli dari kamu. Ya udah. Tapi kalau collaboration sendiri, what was your first collaboration? Dengan siapa? Gue dengan siapa ya? Banyak banget sih yuk sebetulnya. Yuk. Udah lupa ya, the first one. Karena memang first one was who ya? Kalau nggak salah. Tapi saya awalnya mau ngajak orang collaboration juga susah. Apa karena ketolong Jokowi udah? Oh enggak, well waktu itu memang kita nggak pernah kepikiran kolaborasi sih. Lu mau ngapain sih kolaborasi sama jasa custom, sama customizer? Apa yang lu kira-kira, kan susah kan? Tapi ya itu ya terbentuk dengan begitu aja lah. Oh asik juga ya, oh ya sold out tuh seru, bikin lagi setiap berapa bulan sekali. Kolaborasi sama seniman lain atau sama mungkin perusahaan-perusahaan tertentu atau merek-merek tertentu, ya turns out to be good lah. Tapi kalau selebriti baru podcast Mas doang, apa udah pernah sih sebelumnya? Banyak, kalau sebelumnya kita ada Kevin's Work, gitu. Tapi kalau untuk podcast memang pertama podcast Mas. Seru banget sama mereka emang, kocak. Seru dong, harus. Nah, waktu selama pandemi, ada kolaborasi nggak sih bro? Yang terjadi? Banyak, memang pandemi ini alhamdulillah impact-nya nggak sedahsyat itu sih ke NTL. Tapi awal-awal pasti kena dong? Enggak. Justru Itu gue bingung ya, itu gue bingung sih. Tapi memang regular customer kita down by about 20%, 25%. Tapi corporate clients kita naik karena pada saat itu kan agenda-agenda offline mereka, campaign-campaign offline mereka dikonversi ke online kan, atau digital. So that we're quite much involved in it lah. Tapi at the end of year 2020 pun I think masih oke sih, we're still okay lah. Tapi memang nggak, karena kita nggak ada event, kita nggak bisa bikin pop up atau nggak bisa bikin seminar, nggak bisa bikin workshop. Ya dampaknya ada, tapi nggak impactful banget sih waktu itu ya. Tapi ya itu ya, lo mesti lebih hustling aja gitu, lebih apa ya, lebih greget aja gitu untuk nyiptain sesuatu ya mungkin orang belum tentu mau beli karena mungkin masa pandemi ini mungkin semuanya ngikat pinggang. Apa namanya, tapi ya we survive sih, I think at least we survive 2020 ya. Hopefully 2021 ini masih oke sih. Malah lu launch ini kemarin apa? Fish ya?
Oh iya, justru itu Wish itu is part of our business line juga. Wish. Dari Never to Lavish, jadi Wish. Itu gue mulai di jadi gue launching itu memang jadwalnya pas hari pertama PSBB. Cuman kan karena gue udah persiapkan udah lama sebelum PSBB, gue nggak mungkin nunda, tim udah gue hire, barang udah siap segala macam. Akhirnya udah gue tetap launching kan. Gue bilang waduh nih gue rugi nih di sini. Tapi ya ternyata oke aja. Nggak gila-gila banget tapi surviving 2020-nya sih lumayan oke lah. Tapi speaking of Fish, gue penasaran nih. Ini kan tadi brand lo Fish. Terus Never to Lavish sama lo punya apa agency Lavish? Kita ada agency. Jadi ada beberapa ya. Mungkin gue jelasin sedikit. Kalau di NTL itu nomor satu NTL sendiri sebagai hand painting and decon services. Kemudian yang kedua kita ada unreleased apps. Ini agak ketunda lumayan lama karena susah. Mau bikin apps? Ya, jadi kita apps itu namanya unreleased. Sebetulnya udah launching di Android. Cuman gue take down dulu karena ada yang harus kita update. Apps itu sebetulnya memberikan experience sendiri kepada para customer kita. Dia bisa memilih pattern sendiri, memang lebih simpel dibandingin kerjaan yang one on one seperti yang di NTL. Dia bisa mainin, bisa pilih panelnya, misalkan ini sepatu Air Force One, oke dia bisa ngeliat 360 begitu. Oke ini gue mau pakai ini, dicari nanti dari galeri kita. Nanti mau ini pakai ini segala macam, di order, bayar, kita kerjain. Tapi tujuan kita bikin apps itu sebetulnya kita mau scale up-nya begini, kita mau let's say begini, orang artisan, digital artisan, mereka bisa submit nanti ke apps itu untuk dipakai sama customer. Dia get royalty out of it. Dia dapat cut dari proses penjualan itu. Kemudian, jadi gue berharap nanti dari seluruh Indonesia bisa submit dan bisa dipakai oleh si customer-nya gue nih, customer unreleased. Nantinya gue akan maksudnya stage berikutnya adalah tadi gue cerita digital, orang-orang digital yang mensubmit desainnya mereka, artworknya mereka, yang ngerjain mungkin orang lain yang lebih dekat sama pemesan. Tapi sudah curated. Misalnya saya gini, pembeli ada di Surabaya, mau menggunakan desain orang Bandung. Dia pilih kebetulan, dia kan nggak tahu aslinya dari mana kan, desainnya kan. Pokoknya dia pilih, oh sini kebetulan orang Bandung. Karena gue sebagai apps tahu dia tinggal di Surabaya, gue punya list of curated customizer yang lolos seleksi lah. Ya. Oh tuh setiap daerah tuh ada biasanya tuh? Oh pasti ada lah. Ada ya? Customizer banyak, customizer tuh banyak. Jadi nanti langsung gue arahin ordernya ini ke si customizer ini. Jadi ngegedein mereka juga. Gue dapet cut-nya aja. Lama-lama seperti itu. Jadi nanti mungkin next stage-nya lagi, mungkin yang mau pesan orang Rusia, pakai desainnya orang Bandung. Kemudian yang produksi bisa juga dari Rusia. Maksudnya kalau kita bicara soal sejauh itu. Tapi kan itu kan perlu tahapan ya. Tapi menarik deh bro, maksud gue tadi kan gue sempat bahas apa, ada shoe surgeon dan customizer sneakers di Amerika. Itu mahal banget men. Sangat. Makanya bisa ribuan dolar loh tuh satu sepatu. Mahal. Justru itu dulu waktu itu gue ada satu customizer lebih ke tas, dompet buat hand painting. Gue waktu itu sempat mau coba services mereka. Gila juga ya, ini bisa 8 juta, 9 juta sendiri. Masa di Indonesia nggak ada yang bisa sih bikin gini gitu kan. I mean it's matter of brush and paint kan. Pasti yang berbakat banyak. Ternyata dapat. Ya kita nggak kalah juga sama mereka gitu. Iya. But I see there's an opportunity sebenarnya buat kalian kan. You know with that price difference shoe surgeon dan kalian. Of course. Kalian pernah ada nggak sih maksudnya kalian ekspor ke Amerika atau ke Europe? Itu banyak. Nggak ke Amerika tapi. Gue belum pernah. Yang banyak tuh Australia. Southeast Asia mungkin Malaysia. Sama yang paling banyak tuh dari ini Middle East. Ternyata. Paling banyak. Itu lumayan rutin tuh. Do you see this as actually well, it is an opportunity kan? Tapi kan memang prosesnya kan gini kalau mereka mau ngirim tasnya ke kita kan nggak bisa karena barang second nggak boleh masuk. Kalau barang baru kena pajak. Tapi kalau orang Middle East kadang-kadang ya udah don't worry just charge me. Gak pusing lah, pokoknya gue terima gitu. Pokoknya gue terima balik segala macam, pikirin tercepat yang lo bisa misalnya. Karena mereka mungkin di sana nggak ada customizer mungkin. Malaysia banyak, nggak tahu ya mungkin karena deket jadi dianggap kita masih cuma luar kota doang kali dari mereka ya. Australia juga lumayan banyak, lumayan Australia juga lumayan banyak. Tapi paling banyak Middle East sih. Paling banyak sana. Apakah lo punya plan untuk membesarkan opportunity ke luar negeri ya? Ada sih,
Tapi gue lagi coba create bisnis modelnya dulu deh. Gimana caranya gitu kan? Gue berarti mesti mengkurasi artisannya di sana segala macam. Jadi masih dipikirin lah. Karena it will be costly juga kan to start off with. Not really. I did it once. Ya, Dari sini juga. kirim sana. Paling bayar mahal itu doang. No, I mean kirim kalau ya. kita mau bikin tempat di sana segala macam kan you have to have a space di sana. Gitu. No, kenapa nggak produksi dari sini aja? Lo tinggal kirim. Bisa sih. Seru tuh bro. Sebetulnya bisa. Cuman gue yakin. Lo handicap lo cuman di ongkos kirim ya lumayan. Ongkos kirim keluar kayak biasa gue ke US gue pernah ding 2 kali. Ada 2 customer gue di US. Itu aja udah kena $100 100 sepatu. Kalau salah ini kan kemarin gue lihat Oh iya, banyak actually yang ini deh. nge-post banyak Iya, loh. iya. Ini M56 ini adalah customer terbesarnya malah dari luar negeri. Iya. Kan kita kolaborasi sama Machine 56 nih. Ternyata perusahaan Bandung ya bro ya. Perusahaan Bandung. Mereka memang pasarnya mereka banyaknya di luar negeri. Malah justru mungkin di Indonesia nggak banyak yang tahu. Exactly. Bahkan kalau nggak salah Steve Aoki belanja dari dia. Belanja. Lumayan kan. Nah, Ini kita rilis 56 pairs waktu itu, about maybe 60-70% yang bayarnya dari luar negeri. oke. Tapi kalau yang rilis di lain banyak kan lokal semua. Nggak ada ya? luar negeri malah. Nggak ada So you should open more with collaboration sama luar juga kali. Iya, kalau bisa ya. Gue nyari orang yang bisa. Gue suka kadang-kadang gue suka DM-in aja di Instagram. Kanye West bro. Hah? Sama Kanye West aja. Seru juga ya. Ya siapa tahu. You never know kan kalau iseng DM ternyata disautin. Of course. Oke. Nah, kira-kira what's next nih bro? Lot, For NTL. well, next-nya banyak sih. Tadi gue baru cerita unreleased kan. Kita lagi bikin agency yang roots-nya itu ada di art. Agency memang quite common di Indonesia, banyak lah. Mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang gede, banyak semua. Tapi we come up to the industri per-agensian ini dengan membawa art sebagai roots-nya. Iya. Sebagai akar daripada creative thinking-nya gitu. Jadi hopefully it could be a unique selling point dari kita terhadap para klien. Well, apparently kita dapat klien, nama agency LVSH, biar nasib kayak LVMH. LVSH. Lavish. Ya, kayak Louis Vuitton, Yeah. LVMH, Louis Vuitton, Moyana sih ya, keren. Jadi kita lagi start that off, mungkin hopefully bisa kick off-nya kita udah pre-kick off sih, karena kita udah mulai jualan juga. Bulan Juni lah kita mulai onboard semua rekrutmen kita. Karena kita lagi pindah workshop juga, udah nggak ada space lagi yuk. Gue lihat sih gedungnya gede. Gue udah lihat desainnya, bagus banget kantornya. Lumayan. Hebat ya. Dari iseng-iseng hobi. Ya dari gambar-gambar begini Ya lah, kan? ngumpul-ngumpulin dikit-dikit. Amazing man. But curious juga, kalau lo lihat sekarang tuh customizer apakah sekarang hanya NTL atau sebenarnya there's other players ya? Banyak banget dan semua jago-jago. Semua jago-jago ya? Semua jago-jago, bagus-bagus. Ya mungkin makanya gue selalu kasih contoh. Karena begini, serunya kalau gue lagi ada event, workshop, itu banyak banget customizer yang datang ke kita and saying, thank you banget ya. Gara-gara lu, harga gue bisa naik 2 kali lipat tuh. Lu serius? Ada benchmark lah. Karena ya, gue punya benchmark baru. Oke, NTL gue 6 juta. Ya? Gue tadi 500.000 jadi 1 juta. Ya oke dong. Dan I think it's one of my biggest objective untuk jadi ini sebuah industri sih. Tapi I agree. Apa yang NTL lakukan bersama Dondi ini actually they create a new value creation yang benar juga. Dulu kalau orang ngomong customization, harga sepatu kayak gue bayangan gue nih. Ini misalnya harga sepatu udah 600.000. Ini kalau sepatunya sendiri 1,7 lah ya. Ya misalnya 1,7 dan Customnya orang pasti akan custom. mahal. Dulu orang biasanya custom ya naik ya 300-400 gitu ya segitu kan. Dan ternyata lo bisa 4 kali, Jadi kalau kayak gini, gitu kan. misalnya harga sepatu 1,7 juta, lo mau bikin recon kayak begini ganti upper semua, you have to add another 15 million, 15 juta lagi. So I think the concept is sometimes it's nice untuk benchmark pricing produk lo, tapi sometimes ya there's an opportunity buat lo juga create that value yang ya you set the price and the bar and it's good for the industry juga gitu kan. Ya intinya makanya gue nggak set kok, justru gue begini, yang dikompetisikan di sini adalah servicesnya. Tapi kalau soal bakat jago-jagonya mereka semua tuh pasti jago sama semua. ya. Jago-jago semua. Tinggal di fine tune, kasih tau mereka cara posting yang bagus, foto yang bagus, kan harus looks-nya, appearance-nya harus bagus ya. Mereka sangat bisa menjadi kita, menurut gue. Dan I mean, kok lu nggak takut sih Don ngajarin, kan kita sering ngajarin bikin workshop ya. Gue bilang mau ngapain kita takut, kita tuh punya 250 juta orang, nggak bakal habis nih market. It's not one market win lu all di gitu lah Singapura ya. gitu loh. Kalau di Singapura kan
Lu jadi customizer ada 20 udah sikut-sikutan. Kalau di sini mau ada 1000 nggak bakal sikut-sikutan. Iya. 260 juta orang men. Iya. Aset banget itu. Malah ekspektasinya all these customizers somehow bisa join lo juga ya? Sangat, One day ya? sangat. One day malah gua kepinginnya nama NTL ini bisa ada di mana-mana. Jadi mereka bisa belajar sama kita, apply our standard, and they can use my name, our name juga. Gitu. Jadi misalnya NTL cabang Surabaya, atau Surabaya Store atau apa, bisa aja. Tadi datang ke kita training, kita segala macam, give our standard seperti apa, ya mereka bisa run with it. Ya, tinggal bagaimana kita komersialnya aja. Ya. That's super awesome. Nantinya bisa begitu. Oke bro, as usual gue selalu nanya ke pembicara-pembicara kita. Do you have any advice buat audience kita di rumah nih, yang in terms of professional atau entrepreneurship? Any advice that yang hipster nih dari lo nih bro buat mereka? Yang hipster ya. Ya jangan yang pasaran lah. Iya, jadi karena mungkin ini konteksnya adalah seni ya. Iya. Lo ngerjain sesuatu even yang lo rasa itu small things itu, it really relates to cara normal lo berbisnis gitu. Jadi maksud gua, lo punya bisnis gede yang industrial banget, terus kemudian dengan bisnis persenimanan seperti ini, kalau lo mengimplementasikan the way you do on the bigger business terhadap ini, it also creates success gitu loh. Challenges-nya adalah bidangnya kan berbeda aja. Jadi seperti kayak misalkan dunia seni inilah, lo kaitin ini sama kedisiplinan kan udah bertolak belakang sebenarnya. Tapi as long as you can prove to your partner yang seniman misalkan atau your artisan yang ada di NTL ini bahwa disiplin ini create money lo. Tapi gue nggak mau ngeganggu lo untuk kedisiplinan lo dalam membuat sebuah karya. Maka it will run smooth sih sebetulnya. Challenging memang. Makanya gue selalu tekankan disiplin dalam segala hal ini ya tentunya itu yang create value. Iya. Karena kalau enggak susah bro, lo jangan sampai tuh seniman cuma dibilang ya gue punya duit nih untuk membayar seniman ini, tapi ya susah juga ya, dia nggak komitmen waktu, ditelepon susah, di konteks susah, diajak ngobrol pun susah gitu ya. Gue kepengen get rid of that way of thinking dari orang yang mau menggunakan jasa seniman. Betul. Jadi ya mungkin itu kali ya. Oke, I think that's really good and makes sense. Jadi kalau tadi kata Dondi, teman-teman, no matter bisnis sekecil apa atau mungkin kalian merasa nggak keren misalnya gitu, always treat it professional and always think big because kalau kita lihat sekarang bisnis-bisnis banyak kan yang terlihat kecil tapi ternyata jadi besar. Gitu. Kita ngomong tadi kopi kenangan lah, house lah, dan masih banyak bisnis gitu kan. Oke, Bro Dondi, thank you banget udah sharing hari ini. Dibawain one fun lagi. Waduh, thank you. Jangan lupa dimakan nanti one fun ya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih sudah menonton sesi kali ini. Thank you man. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi-sesi Well-Shared lainnya hanya di Well-Shared Fest 2021. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you bro. Yuk.